ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, kali ini kita akan membahas kembali kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Hadirin sekalian, bahasan selanjutnya yaitu Al-Mabhatsus Tsani, pembahasan yang kedua. Manhaj Al-Mutakallimin, manhaj ahli filsafat di dalam menetapkan akidah. Manhaj ahlul kalam di dalam menetapkan akidah. Enggak ada. Papan tulisnya enggak ada, Pak. Manhaj ahlul kalam fi isbatil aqidah. Manhaj ahli filsafat di dalam menetapkan akidah. Ikhwas sekalian, tolong diperhatikan. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantek dan asal usulnya. Ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga dan memelihara, untuk menjaga dan memelihara pikiran manusia dari ketergelinciran. Ilmu mantek. Kemudian yang kedua, ilmu kalam. Ketiganya, ilmu filsafat. Menurut definisi, ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat
untuk menjaga pikiran dari ketergelinciran. Berpikir. Titik. Ilmu kalam, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga ketergelinciran dari bicara. Ilmu filsafat, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga dari ketergelinciran menemukan hakikat sesuatu. Oke. Ilmu ini pertama kali muncul di daerah Yunani, Al-Yunan. Di mana ada kelompok yang namanya As-Suf. Suf Satoi. Suf Satoi. Siapa Suf Satoi ini? Kelompok yang melakukan debat dengan dalil apapun yang penting menang. Ini subsatoi. Jadi muncullah kelompok orang-orang yang gemar berdebat, dan debatnya itu dengan cara-cara, kalau sekarang disebut dengan debat kusir, yang penting menang. Yang penting menang. Yang benar mana? Tes satu. Tes. Jadi orang-orang ini berusaha dengan cara apapun untuk memenangkan majelis debat. Jadi yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang wajar jelas-jelas nyata diingkari, yang diingkari dijadikan sesuatu yang nyata. Ini. Nah, akhirnya hadirin sekalian, tes satu. Maka muncullah penjungkir balikan fakta yang sangat dahsyat di dalam alur pemikiran dan juga kaidah-kaidah hidup. Nah, anehnya Subsato ini setelah menang debat, apa yang telah dimenangkan, yang didukung tadi dibalik salah. Enggak, yang tadi saya nyatakan benar itu salah sebetulnya. Jadi kacau balau. Jadi suatu perkara yang sudah dibela dengan argumen-argumen, pada akhir debat menang dikatakan bahwa apa yang saya nyatakan benar tadi salah. Ini kan bikin kacau orang. Sehingga muncullah Aristoteles. Terus gini mas, atau dalam bahasanya Al-Aristo. Mendudukkan, membuat satu kaidah baku di dalam berdebat.
cara untuk berpikir itu seperti ini loh. Maka muncullah ilmu mantek. Kemudian karena ilmu ini hanya sebatas membuat satu definisi pemikiran, kemudian setelah itu diberi istilah yang disebut di dalam istilah mereka al-haddu wal burhan. Had itu pendefinisian pemikiran. Contoh, kita ambil contoh apa yang enak? Demokrasi. Demokrasi ialah, nah itu kan didefinisikan. Terus demokrasi ini benar atau tidak? Kalau benar alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Alasan ini namanya al-burhan. Maka ilmu ini kurang begitu sempurna, maka disempurnakan oleh Sokrates. Sokrat yang memunculkan ilmu kalam. Jadi ini sudah mencari hakikat sesuatu, kemudian didefinisikan, didukung dengan argumennya. Kalau benar menurut saya, apa alasannya? Kalau salah menurut saya, apa alasannya? Nah, lalu berkembang sampai kepada Aflato atau Plato dengan istilah ilmu filsafat. Dengan demikian hadirin sekalian, ilmu mantek, ilmu kalam, ilmu filsafat adalah satu kesatuan lahir dari satu bapak, yaitu Aristoteles, kembali ke Sokrates sampai Aflato, disempurnakan dengan ilmu filsafat. Nah, sekarang bidang garapan ilmu ini semua. Sebetulnya ilmu mantek ilmu kalam, ilmu filsafat, garapannya ada dua, yaitu ma'rifatut tasawurat, yang keduanya ma'rifatut tasdiqat. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatut tasawurat? Mengenal tata cara berpikir, menemukan masalah. Tasawur, umpamanya gini, ketika ada orang dikatakan alam, apa alam? Alam ialah, atau manusia. Manusia itu apa, Mas? Tuh. Nah, ini ahli filsafat mulai berpikir. Alam ialah, manusia ialah. Setelah ditemukan alam ma siwallah. Ini apa-apa selain Allah itu alam. Setelah didukung dengan berbagai macam argumentasi, diuji dengan berbagai macam argumentasi, maka jadilah kaidah baku masuk kepada tasdiqat. Oh, berarti sudah terjadi uji pembuktian bahwa yang dimaksud alam adalah ma siwallah, tasdiqat. Hadirin sekalian,
Sekarang sampai kepada sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ilmu filsafat, ilmu mantek, ilmu kalam. Sebelum saya menjelaskan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah, saya ingin menyampaikan awal pertama kali ilmu filsafat ini masuk ke negeri Islam. Perlu diketahui, ilmu filsafat masuk di zaman pemerintahan Bani Umayyah yang disebut dengan Umayyin. Ini banyak di antara mereka yang beristidlal, di antaranya Wasil bin Atha yang berlepas diri dari majelisnya Al-Hasanul Basri, kemudian membuahkan pemikiran i'tizal Mu'tazilah. Semua ini terjadi karena pengaruh ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Namun hadirin sekalian, perlu diketahui pada zaman Daulah Umayyah, pengaruh ilmu filsafat itu tidak terlalu tajam. Karena pertama, tokoh-tokoh Islam tidak terlalu tertarik, dan sahabat-sahabat Rasulullah juga masih banyak, dan juga tabi'in, a'immatus sunnah, masih kebanyakan para ulama menyibukkan waktunya untuk mempelajari sunnah. Sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu filsafat. Dan yang keduanya, mereka paham akan kesesatan ilmu filsafat. Nah, semenjak pemerintah berpindah kepada Daulah Abbasiyah, kemudian pemerintah dipegang oleh Al-Ma'mun. Pada saat itulah seorang filosof ya, dan juga Rafidah Tulen, namanya Nasiruddin At-Tusi, mendirikan perpustakaan yang sampai sekarang masih ada, Darul Hikmah. Nama aslinya Abu Ja'far Ibnu Muhammad Nasiruddin At-Tusi. Dia adalah salah seorang penasihat utama Raja Hulagu Tartar, yang nanti kalau ada waktu kita jelaskan sejarah buruk. Dialah orang yang berjasa besar dan memiliki peran besar terhadap terbunuhnya 1.800.000 ahli sunnah wal jamaah Baghdad, Irak pada saat itu. Nasiruddin At-Tusi. Dia memberikan masukan-masukan banyak kepada Al-Ma'mun untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat, sehingga siapapun yang sanggup menerjemahkan buku filsafat ke dalam bahasa Arab dikasih hadiah emas seberat buku yang diterjemahkan. Yang beratnya sekilo dapat emas sekilo. Dari sinilah dikatakan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, pengaruh pertama kali filsafat masuk ke Islam.
Sehingga lahirlah firqah kuat pada saat itu Mu'tazilah yang menyatakan Quran itu makhluk, kemudian memfitnah banyak ulama, di antaranya Imam Malik juga terfitnah, Imam Syafi'i juga terfitnah, bahkan yang paling keras adalah Imam Ahmad sampai disiksa, dipenjara, dicambuk, yang dikatakan di dalam manaqib Imam Ahmad ibnu Hanbal, siksaan cambukan itu kalau seandainya dibuat untuk nyambuk unta, maka untanya akan mati. Dipaksa mereka untuk mengatakan Quran itu makhluk, tapi Imam Ahmad tetap tegar mengatakan bahwa Quran kalamullah ghairu makhluqin. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Nah, kembali lagi tentang bahaya tadi. Orang-orang Persia sendiri mengatakan, orang-orang non-muslim sendiri mengatakan, "Fama dakhalat hadhil ulum." Tidaklah ilmu filsafat ini masuk ala daulatin syar'iyyah, ke negeri Islam, illa afsadatha, pasti akan merusaknya. Ini orang non-muslim sendiri, orang Persia sendiri mengatakan itu. Dengan demikian ikhwan, hampir semua imam, terutama imam madhab 4, mengatakan rusaknya ilmu filsafat. Di antaranya Imam Abu Hanifah, yang dinukil dari Abu Yusuf, salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah, kalau filsafat itu dikatakan ilmu, ketahuilah bodohnya terhadap ilmu filsafat adalah merupakan ilmu, dan mengilmui, mengetahui filsafat merupakan satu kebodohan. Jadi tidak tahunya terhadap ilmu kalam, ilmu mantek, ini merupakan satu ilmu. Mempelajarinya awal daripada kebodohan. Karena orang semakin ke dalam ke tengah ilmu filsafat, bukan semakin pinter ngerti terhadap ilmu ad-din, semakin jauh bahkan menolak, memerangi, memusuhi syariat. Nanti kita akan sampaikan dampak-dampak negatif dan kenapa ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu filsafat ini. Adapun Imam Syafi'i tidak kalah kerasnya. Ini juga dinukil di dalam kitab Talbisul Iblis. Seandainya aku ketemu orang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa selain syirik, itu lebih aku cintai ketimbang aku ketemu orang yang diuji dengan ilmu filsafat. Masya Allah. Maka dalam ungkapan beliau yang lainnya mengatakan, hukuman saya, kalau saya disuruh mengeluarkan fatwa, katanya Imam Syafi'i, terhadap orang yang terfitnah, terpengaruh dengan ilmu filsafat, dicambuk dengan pelepah kurma, setelah itu diarak keliling kota dan dikatakan, inilah akibat yang didapat orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Sementara Imam Malik tidak kalah kerennya di dalam menolak dan memberikan penilaian negatif terhadap ilmu filsafat. Kalau seandainya ilmu filsafat ini seperti ilmu-ilmu syariat yang lainnya, maka akan dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mempelajari Al-Quran, hadis, fikih. Akan tetapi itu ilmu kegelapan di atas kegelapan, kebodohan di atas kebodohan, dan kesesatan di atas kesesatan.
Adapun Imam Ahmad jelas-jelas orang yang paling bisa paling kereng, paling tegas terhadap ilmu filsafat, karena beliau orang yang terdepan kena imbasnya efek dari ilmu filsafat. Iya kan? Munculnya teori pemikiran Al-Quran adalah makhluk. Dari siapa? Dari orang-orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Sehingga menyebabkan Imam Ahmad disiksa. Ya ikhwan, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Karena apa sih rahasianya? Apa pentingnya membahas Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Al-Quran makhluk juga tetap ini juga. Ghairu makhluk juga tetap ini juga. Ngapain Imam Ahmad disiksa-siksa mau-maunya juga? Mbok yang ngalah lah. Ya ikhwan, inilah orang kalau cetek pemahamannya dan cekak jangkauan akal sehatnya. Imam Ahmad dari kedalaman pemahamannya, ketinggian ilmunya, paham Al-Quran kalau dikatakan makhluk, Al-Quran kalau menurut ahli sunnah wal jamaah kalamullah ghairu makhlukin. Kalau menurut firqah ad-dhalalah Al-Quran makhlukun. Makanya Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, faqad kafara, dia telah kafir. Imam Ahmad. Ya ikhwan, target utama Mu'tazilah di dalam mencuatkan isu Quran itu makhluk tidak lain adalah pembelaan usuluddin yang paling tertinggi, takdimul akli ala naqli. Mendahulukan akal di atas nas. Kalau seandainya ada anggapan adanya pertentangan antara akal dengan nakal, mereka selalu kepentok dengan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, karena akal itu makhluk, kebenarannya relatif, bisa salah, maka nggak mungkin dong mengalahkan nakal yang statusnya adalah kebenaran final. Wahyu tidak pernah salah, maksum, terjaga dari ketergelinciran. Nggak bisa. Akhirnya ini nakal, ini Quran dimakhlukkan dulu. Nah, itu dimakhlukkan. Kalau sudah makhluk dan ini berhasil lempeng, umat menerima. Udah, akal makhluk juga, Quran juga makhluk. Loh, apa lebihnya untuk saling tolak menolak? Kalau ini saya dulukan dengan ini, apa masalahnya? Wong sama-sama makhluknya kok. Di sini mas, ini istilah ngantem muka lewat tembok. Nih, tuh kena muka lo. Nah, gitu. Kalau seandainya target ini sukses, maka ahli sunnah wal jamaah akan kehilangan hujah yang kuat untuk menerima teori ini. Kalau ada satu akal yang dianggap bertentangan dengan nakal, yaitu wahyu, maka kita dahulukan akal, kita tinggalkan wahyu. Dia terbantah. Nggak bisa. Akal itu kan kebenarannya relatif. Bisa salah. Ya kan? Dan terbatas pemahamannya. Serta berbeda-beda.
akalnya SD dengan profesor beda. Sementara wahyu Quran itu kebenarannya final, mutlak, maksum, dan sakral, tidak bisa diutak-atik. Oh, kalau begitu kita lewat pintu lain. Quran makhluk. Udah. Oh, kalau memang makhluk, iya ya. Ini makhluk, ini makhluk. Sama-sama pemberian Allah kok. Akal ini kan juga karunia Allah. Barangkali jangan-jangan lebih benar akal daripada nakal. Lebih benar akal daripada wahyu. Wong sama-sama makhluknya. Dengan demikian Imam Ahmad faham mas akan kenyataan ini. Sehingga rela badannya remuk. Disiksa, dicambuk. Untuk mempertahankan. Kan 2 kalimat nih mas. Quran, makhluk. Cuma 2 kalimat. Imam Ahmad pindah aja. Quran kalamu ghairu makhluk. Kan tinggal ngampus ini tok. Kecil. Nah jadi udah. Quran makhluk. Beda 1 kalimat. Inilah ikhwan. Kalau kalimat mengandung konsekuensi akidah. Biarpun 1 huruf. Gak bisa. Makanya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan Selamat Natal umpamanya. Walaupun kalimat ini cuma 2. Selamat Natal. Itu? Oh cuma 2 kalimat aja kok. Ikhwan, kalimat Selamat Natal itu tidak seperti saya pulang kampung. Sama enggak konsekuensinya? Kalau saya pulang kampung lo nyampe enggak nyampe kampung terserah mau nyungsep di jalan kan gitu. Selamat Natal artinya lu nyungsep di akhirat. Konsekuensi. Itulah. Dengan demikian di sini kalimat kalau mengandung konsekuensi akidah, ad-din, maka menjadi bobotnya lain. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Bahkan ikhwan, Imam Ahmad kalau siapa saja yang mengatakan Quran kalamullah titik, nggak cukup katanya dia. Karena dia masih tertuduh waqifi. Siapa waqifi? Orang yang tidak memihak Mu'tazilah dan tidak memihak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Anama berdiri tengah-tengah. Saya katakan Quran kalamullah titik. Makhluk juga enggak, ghairu makhluk juga enggak. Katanya Imam Ahmad kafir. Tuh. Benar. Jam berapa mas? Minum, silakan diminum mas. Nggak ada minum. Apalagi yang kurang? Cukup ya. Hadirin sekalian, setelah itu muncullah pengaruh-pengaruh filsafat di setiap buku, bahkan masuk ke usul fikih. Dan yang buku paling banyak kemasukan pengaruh filsafat ini adalah usul fikih. Walaupun tidak semuanya. Kalau seandainya ada tuduhan kepada Imam Asy-Syafi'i dengan usul fikihnya Imam Syafi'i apa mas? Mas? Ini Zahra ini mas, apa mas? Risalah. Ada sebagian orang yang menuduh Imam Syafi'i di dalam menulis kitab Ar-Risalah terpengaruh dengan ilmu filsafat.
Kaidah-kaidah yang dibuat. Apalagi di sana ada riwayat, saya mengetahui ilmu filsafat seperti yang diketahui oleh Aristoteles, Socrates dan yang lainnya. Setelah diteliti sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang yang kadzab. Ya, kadzab. Ya. Dengan demikian, pernyataan Imam Syafi'i bahwa saya mengetahui ilmu filsafat seperti yang diketahui oleh Socrates, Aristoteles adalah bohong. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan dia yang sahih tadi, kebencian, ketegasan dia terhadap ilmu kalam, ilmu mantik, tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan di dalam Ar-Risalahnya, dan tidak ada satupun kalau kita baca dari mulai awal sampai akhir yang menengarai bahwa ilmu filsafat masuk ke kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Bisa dibaca, sudah dicetak. Namun buku-buku yang terpengaruh dan paling tinggi pengaruhnya adalah Al-Mustasfa karangan Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan di dalam muqaddimahnya dia mengatakan, siapapun yang punya ilmu tidak dibumbuin, dikuatkan dengan ilmu mantik, ilmu yang dia peroleh tidak dipercaya. Jadi pokoknya orang kalau punya ilmu, nggak tahu ilmu mantik, udahlah nyampaikan ilmu saja, jangan ilmu apa saja, jangan dipercaya. Ini disebutkan oleh beliau di dalam muqaddimah Al-Mustasfa. Mustasfa. Dan ikhwah sekalian, pembela utama ilmu filsafat di dunia Islam ketika itu, setelah pasca ini generasi Wasil bin Atha, generasi Al-Jubai dan yang lainnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Namun orang-orang yang selama ini menggemari Abu Hamid Al-Ghazali dan mendukung ilmu-ilmu Abu Hamid Al-Ghazali tidak mau atau kurang mau atau merem dari tobatnya Imam Al-Ghazali terhadap filsafat dengan mengarang kitab Tahafutul Falasifah. Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat, di akhir hayatnya dia menyibukkan dengan Bukhari, Muslim. Tetapi sudah mulai hampir meninggal dunia, akal pun sudah mulai begitu ngadat, tidak seperti zaman muda dulu, sehingga dia hanya menangis setiap hari. Kalau seandainya umurku aku habiskan untuk mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim, mensyarahi Sahih Bukhari dan Muslim, akan manfaat lebih besar ke umat ini. Faktanya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Sehingga dia mengatakan pernyataan yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan seumur hidup, nggak bisa ditebus kecuali dengan taubat. Sesungguhnya aku berkelana mencari kebenaran. Tidak aku dapat kecuali ada di dalam Al-Quran. Persis seperti unta kehausan mati, sementara air ada di punggungnya. Iya, nggak bisa minum karena nggak dipelajari. Cukup aneh. Mencari kebenaran dari kitab-kitab orang-orang kafir dan yang lainnya, dari sono sini, kebenaran yang dicari sebetulnya ada di dalam Al-Quran ditinggalkan. Sehingga Fakhrur Razi, yang termasuk bapak filsafat Islam, tobat dengan menulis satu bait syair yang begitu indah. Nihayatul uquli iqalu. Kebanyakan akhir perjalanan akal itu adalah ikel. Ikel itu tempat untuk mengikat surban orang Arab itu loh mas. Bulat, mudeng, nggak kena, nggak dapat apa-apa.
Wantaha sa'yu aktsaril alamina dhalalu, dan kebanyakan akhir dari perjalanan mereka-mereka yang berusaha mempelajari filsafat adalah kesesatan. Ini Fakhrul Razi. Loh, kalau orang otaknya udah canggih-canggih, hebat-hebat aja tobat dari filsafat, apalagi keceng-keceng begini, udahlah. Abu Hamid Al-Ghazali, Masya Allah Pak, otaknya sampai dikatakan hujjatul Islam, tidaklah debat kecuali menang. Saking hebatnya. Apalagi Fakhrul Razi. Kata sebagian orang yang dekat dengan dia, kalau seandainya dia mengatakan batu itu emas, orang akan percaya dengan hujah-hujah yang dia berikan. Ini batu padahal enggak, sebetulnya emas. Wow, dijelaskan dengan ini. Oh iya, ternyata emas ini. Udah kita ambil aja, kita jual. Saking ibadahnya. Itu pun tobat. Ya ikhwan, apalagi yang keceng-keceng begini. Ya aduh, S2 IAIN, kasihan. Pelajari filsafat, tengah-tengah filsafat enggak. Ya gendeng enggak kan akhirnya setengah gendeng. Makanya ikhwan, katanya Imam Ibnu Taimiyah, tidaklah yang rusak dunia akhirat kecuali orang 4. Setengah ahli filsafat ngerusak agama. Kalau ahli beneran Mas, tahu rusaknya filsafat, tobat. Oh iya, bagus. Setengah ahli fikih ngerusak negara, fatwa-fatwanya kacau balau. Ya toh? Setengah ahli nahwu ngerusak lisan. Doroba Zaidun kalbun. Nah, ini yang dipukul siapa, yang kepul siapa? Kok semuanya doroba Zaidun kalbun? Itu kan? Itu kan gitu. Harusnya kan doroba Zaidun kalban atau doroba kalbun Zaidan, kan gitu. Mana yang memukul dan dipukul. Kemudian yang terakhir ahli filsafat, ahli apa tadi? Ahli nahwu. Aduh, satu lagi. Ahli fikih, terus ahli tabib, ahli kedokteran, lupa saya. Merusak badan. Kalau orang setengah-setengah tabib itu ngaco. Bekam malah bocor. Coba bayangkan. Duh, kok gak bisa mampet ini darahnya? Ya setengah-setengah merusak badan. Jadi setengah ahli filsafat merusak agama, setengah ahli fikih merusak negara, setengah ahli nahwu merusak lisan, setengah ahli dokter merusak badan. Mas, tinggal apa dunia ini? Negara rusak, agama rusak, badan rusak, lisan rusak, hancur. Dihancurin orang 4 ini. Nah, ini. Terus apa tadi Mas? Nasiruddin At-Tusi. Ya. Saya ingin jelaskan sedikit tentang cerita Nasiruddin At-Tusi. Jam berapa ini Mas? Cepat banget ya. Nasiruddin At-Tusi adalah seorang Syi'i Rafidhah yang paling kolot dan fanatis, pernah kerjasama dengan tentara Hulagu Tartar, ya, untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah, dan akhirnya hancur ketika itu pemimpin khalifahnya namanya Musta'sim. Akhirnya hadirin sekalian, dalam satu waktu 1.800.000 ahli sunnah wal jamaah terbunuh. Dan ini merupakan satu kasus pembunuhan yang terbesar sampai sekarang belum pernah ada Mas. Belum pernah ada. Dan anehnya Mas, tidak pernah diungkap oleh sejarah. Dan anehnya juga Mas, orang yang berperan membunuh ahli sunnah wal jamaah 1.800.000 ini, Nasiruddin At-Tusi, dipuji habis-habisan oleh Khomeini. Loh, ini memang jas merah itu betul loh Mas. Jangan lupa sejarah. Nanti jas merah kan gitu. Kalau orang lupa sejarah, Masya Allah.
Sekarang yang terakhir tentang masalah usul fikih juga sudah ini. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh usul fikih, dampak-dampaknya terhadap hukum Islam yang awalnya pengaruh dari filsafat, itu bisa saja ada satu kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama, dasarnya murni ilmu mantek, ilmu filsafat. Hadirin sekalian, sekarang sebab-sebab kaum muslimin menolak ilmu filsafat. Ya ikhwan, tolong antum camkan dengan baik. Ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu filsafat bukan karena ilmu itu produk orang kafir. Tidak. Jangan salah. Kalau memang bagus, ada ilmu otomotif, ada ilmu kedokteran, ada ilmu apa lagi mas? Kita ambil. Kaum muslimin, terutama ahli sunnah wal jamaah, menolak ilmu filsafat karena sebab-sebab faktor dua. Yang pertama, al-asbabus syar'iyyah, sebab-sebab syar'i. Dan yang kedua, sebab-sebab akli, logika. Yang pertama, sebab-sebab syar'i. Satu, ilmu ini tidak pernah dipelajari oleh as-sadrul awal, generasi pertama sahabat tabi'in, yang mereka sudah dinyatakan oleh Allah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan juga telah dinyatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka dinobatkan oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, dinobatkan oleh Rasul sebagai generasi terbaik tanpa filsafat. Tolong camkan ya ikhwan. Generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas dinyatakan sebagai generasi terbaik, khairun nas, tanpa belajar filsafat. Kalau memang seperti itu, kita tidak membutuhkan sama sekali filsafat untuk menjadi orang baik. Seperti Rasul, seperti sahabat. Ya gampangnya gini loh mas, untuk masuk surga nggak butuh filsafat. Udah gitu. Yang kedua, mantek, ilmu kalam, ilmu filsafat lahir di satu lingkungan yang syirik, anti Tuhan. Ini mas. Jadi satu ilmu yang akarnya tumbuh di satu lingkungan anti Islam, anti tauhid, kental syiriknya, anti Tuhan. Kayak apa mas? Dan tolong dicamkan, akidah, manhaj akan mempengaruhi orang, cara berpola tingkah, cara berpikir. Makanya mas, pola pikir seseorang, pola tingkah laku seseorang ditetapkan oleh prinsip dia. Kalau prinsip berpikir dia anti Tuhan, anti Islam, syirik, ilhad, pola pikir yang muncul, kaidah-kaidah yang dibangun, semuanya juga menjurus ke sana. Makanya antum lihat saja, orang yang tumbuh di satu lingkungan yang kental syiriknya, otomatis perilaku syiriknya, pola pikir syiriknya kental. Orang yang lahir dari satu lingkungan anti syirik, tauhidnya bagus dengan sendirinya. Begitu juga, gak usah jauh-jauh gini aja mas. Ente bedakan sangat jauh gak antara anaknya ahli sunnah dengan gadoloco? Udah suruh dua-duanya keluar ke rumah, kita tes.
Beda. Nah ini juga begitu. Ilmu yang keluar dari kandang macan, mosok jadi ayam mas? Ya nggak mungkin dong. Pasti akan jadi seperti itu. Kalau memang filsafat itu asasnya anti-Islam, anti ketauhidan, kental syirik, anti Tuhan. Loh ya nggak jauh dari situ dong. Loh ini kita pakai sebagai asas untuk menetapkan tauhid. Itu namanya kopiah diletakin di kaki. Nggak cocok. Nggak cocok. Jangan coba-coba untuk ngaduk-ngaduin yang nggak nyocok. Yang kedua. Sebelum saya masuk kedua, makanya Abul Qasim As-Suhaili mengatakan, na'udzubillahi min qiyasin falsafi wa khayalin sufi. Ini ucapan bagus sekali mas. Abul Qasim As-Suhaili, na'udzubillah min qiyasin falsafi wa khayalin sufi. Kan gitu. Na'udzubillah ya ikhwan. Dan ini enggak pernah ketemu sebetulnya. Qiyas filsafi selalu pengennya logis, realistis, fakta, mantiki. Khayal sufi menghayal. Anehnya di Indonesia ini ada orang tasawufiyah, filsafatiyah, nyatu. Dan namanya air sama bensin ngumpul. Nggak mungkin sebetulnya. Sehingga mas, dasar pemikiran orang filsafi itu selalu harus logis, realistis. Orang sufi khayal. Nyulap buah kulang kaleng jadi emas. Kan ngayal tuh. Berjalan di atas air. Terus kemudian apa lagi ya? Khayalannya banyak. Yang lebih aneh ngayal sholat Jumat ke Mekah. Itu kan kacau tuh. Aduh. Itu orang filsafat paling dongkol kalau denger itu. Lo bisa sholat Jumat di Mekah. Mobil kagak pakai, pesawat kagak pakai, tahu-tahu udah nyampe. Nggak percaya. Wong mukjizat saja yang hak nggak dipercaya sama orang filsafat, apalagi khoyali. Lah anehnya di Indonesia itu rukun orang dua ini, sufi sama filsafat. Ini konslet mananya mah? Orangnya, bukan ilmunya. Orangnya yang gendeng, gitu. Nomor 3. Kita tolak ilmu filsafat, ilmu mantek karena kita takut orang muslim tertipu, terkecoh karena adanya satu kebenaran mengeneralisir kebenaran semua filsafat. Mungkin saja mas, satu sisi kaidah filsafat ada benernya. Tapi bisa digunakan generalisir. Semua kalau memang begitu bagus. Coba mas bayangkan kan logis banget itu. Nah akhirnya diterimalah semua. Padahal cuman kebetulan betul. Ya namanya kebetulan betul itu kan cuman apa? Nasib-nasiban. Nah nomor 4 kita percepat. Nomor 4. Makanya sebelum 4, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dulu sebelum saya pelajari dengan detail ilmu filsafat, ilmu mantek, saya menyangka juga adanya kebenaran-kebenaran yang sangat banyak. Setelah saya teliti satu persatu, tidak ada satu kebenaran kecuali sangat sedikit, dan itu ada di Islam, dan kebanyakannya adalah batil. Yang nomor 4. Lemahnya argumentasi ilmu filsafat. Contoh saja, kadang-kadang dia membuat satu argumen-argumen yang masuk ke Islam. Contoh aja mas, boleh fatwa masuk ke fikih, sehingga ada orang yang mengeluarkan fikih pengaruhnya logika, akal murni, nggak tanpa dalil. Boleh mendirikan gedung bioskop asalkan
filmnya tidak ada unsur maksiat. Kedua, tidak memicu sadistik. Tiga, tidak melalaikan zikir kepada Allah. Empat, tidak ikhtilat. Lah apa ya laku? Dan apa ada film yang seperti itu? Mungkin ada ngelihat VCD sifat sholat Nabi. Itu nggak ada ikhtilat. Ini jelas-jelas hadirin sekalian pakai logika filsafat. Yang penting kalau ada muqaddimah seperti ini, akhirnya begini, hukumnya seperti ini. Yang penting tidak seperti ini. Tapi realisasinya ada enggak? Itu namanya nyuruh orang, Mas silakan renang tapi jangan basah. Ayo podo. Sama itu. Enggak benar. Dengan demikian syarat-syarat seperti ini syarat khoyali, menghayal. 5. Ilmu mantek telah terbukti memecah belah umat, menghancurkan eksistensi umat. Bahkan ikhwan, antar ahli filsafat sendiri pecah belah. Bukan berbeda di dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah yang badahiyat, yang jelas saja mereka berbeda. Terus yang ke-6, kenapa kita menolak ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantek? Karena tidaklah ada ilmu filsafat dipelajari dan dipraktekkan akan membuahkan kekufuran, kesesatan dan kebodohan. Bukti nyata. 1. Munculnya alam itu qadim. Waduh, ini kayaknya nggak ada pertanyaan ini, Mas. Kalau menurut orang ahli filsafat, alam itu qadim. Al-alam. Waduh. Al-alam qadimun. Alasannya begini. Allah itu ada kapan? Ini kan repot ini. Kalau Allah itu ada, masa barang ada gak menempati suatu tempat? Nah, tempat itu ya tempatnya Allah. Harus ada bersama adanya Allah. Dan selain Allah, apa tadi? Alam. Oleh karena itu alam itu qadim. Nah ini filsafat udah jelas. Ini baru satu dok mas. Nanti kalau kita kulitin ada berapa 8 poin ini, masya Allah. Karena makanya nanti dia mengingkari Allah itu semayam. Kalau semayam itu berarti menempati suatu tempat. Kalau nempati berarti butuh. Seperti saya duduk di kursi, ketika kursinya ditarik gimana? Ya jatuh. Gitu kan gitu. Ini filsafat. Dengan demikian Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak artinya Allah bersemayam, tapi Allah menguasai arasy. Oh, itu takwil larinya. Padahal logika dia juga bisa dibantah dengan logika, Pak. Kalau atas selalu butuh dengan bawah, atas butuh dengan bawah, enggak selalu. Contoh, langit di atas apa, Mas? Langit ini di atas apa? Bumi. Apa langit butuh sama bumi? Enggak itu. Lampu di atas meja. Apa lampu butuh meja? Enggak. Tidak selamanya yang di atas butuh dengan yang di bawah. Oleh karena itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, dan semayamnya kita tidak tahu kaif semayamnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika apa wujudnya Allah tidak, ya saya katakan,
Kalau yang dikatakan tempat seperti yang kita tempati, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menempati satu tempat yaliku bijalalihi, yang cocok dengan kebesarannya dan keagungan Allah. Dan kalau dikatakan menempati seperti yang kita tempati ini, jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti makhluknya. Dengan demikian, logika-logika seperti ini harus kita enyahkan. Ada lagi, sebelum arsy diciptakan, Allah di mana? Ini sampai di situ, Mas. Makanya katanya Ibnu Taimiyah, kesesatan yang paling parah orang filsafat adalah di dalam bidang ilahiyah mencari ketuhanan. Bahkan lebih tersesat ketimbang orang Nasrani. Dan tolong dicamkan, Mas, orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai Tuhan, awalnya juga pengaruh filsafat ke Kristen. Karena begini, kalau Allah Isa itu diciptakan tanpa bapak, loh bapaknya siapa lagi kalau enggak Allah? Nah, ketika Yesus ini kalau begitu siapa? Tuhan setengah manusia. Nah, ketika ditanya, ketika makan, ketika buang hajat, siapa dia? Maksud Tuhan makan? Oh, ini mulai bingung, kacau balau. Ketika tidur, Tuhannya kemana? Padahal Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Sehingga ikhwah sekalian, kalau kita kejar masalah ilahiyah di agama Nasrani pun sangat keteteran. Karena dibangun di atas asas yang sama. Dengan demikian, kita akan tegaskan di sini, tidaklah ada ilmu filsafat masuk ke bidang ketuhanan, pasti akan kacau balau hasilnya. Sehingga nanti Mas dikatakan yang makhluk itu kholik, yang kholik itu makhluk, yang sone itu masnu, yang masnu itu sone. Yang menciptakan ya diciptakan. Sehingga wahdatul wujud itu akhirnya, saya ini Tuhan. Bingung dicari-cari, ini Tuhan sebetulnya mana sih? Makanya ulil absor itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali kebenaran. Kan gitu. La ilaha illallah. Siapa ilah? Al-Haq. Tidak ada Tuhan kecuali kebenaran. Yang dimaksud Tuhan ya kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran itu sumbernya dari akal. Jadi Tuhan itu sebetulnya ya akal kamu itu. Sehingga dia membuat satu hadis maudhu, la dina liman la aqlalahu. Nah, kan enak, Mas. Pas. Makanya betul katanya orang-orang ahli bid'ah dulu, kalau setelah tobat ngomong, dulu ketika kita minat sesuatu, kemudian susah untuk disosialisasikan, kita bikinin hadis maudhu. Nah, itu kan gitu. Jadi pokoknya pingin sesuatu, ini nih bikin hadis maudhu. Pingin sesuatu, bikin hadis maudhu. Ini. La dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Maudhu bahkan diletakkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam hadis silsilah dhaifnya nomor 1. Antum baca nomor 1 hadis ini. Itu ya. Number 1. Terus kemudian akal diri manusia itu berarti Tuhan. Didukung dengan hadis satunya lagi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini sama, Mas. Ini adik kakak ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, berarti setelah dipikir-pikir ya Tuhannya itu dirinya. Man arafa nafsahu arafa annahu rabbahu. Itu loh artinya. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenali dirinya, ternyata setelah dikenali, annahu, sesungguhnya dia adalah rabbahu, Tuhannya. Maka tidaklah aneh kalau Ibnu Arabi mengatakan Fir'aun orang yang paling tinggi tauhidnya, yang sudah sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tertinggi. Udah, kalau ente ikut gini apa enggak bablas agama ente?
Loh, di sini loh bahayanya filsafat. Kita nolak filsafat itu bukan karena itu ilmunya orang kafir, kagak boleh dipakai. Itu mah hujah orang ini, orang kampungan. Tidak. Karena ini mas rentetannya. Coba. La dina liman la aqlalahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, dipikir-pikir. Iya ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali kebenaran. Artinya sebetulnya Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Siapa yang nyari Tuhan, carilah kebenaran itu sendiri. Dan untuk mencari kebenaran dengan akal. Dan kalau bertentangan dengan wahyu kita dahulukan akal. Berarti kebenaran itu adalah akal. Dan kebenaran akal itu qat'i, final, tidak bisa diganggu gugat. Dengan demikian Tuhan saya ya ini. Nah, dibikin hadis supaya kuat. La dina liman la aqlalahu. Kalau sudah mengetahui bahwa sebetulnya akal yang sumber dari kebenaran ini Tuhannya, maka terus kembangkan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Selanjutnya mas, dia akan ingkar ilmu Allah. Ahli filsafat akan ingkar ilmu Allah. Alasannya begini, Allah itu tidak mengetahui gerakan makhluk rinci perinci. Jadi kalau Allah maha mengetahui gerak-gerik manusia, suara hati, ucapan manusia itu apa? Gak mungkin. Kenapa mas? Kalau Allah mengetahui ucapan manusia, padahal ucapan manusia ini berubah-ubah, berarti ilmunya Allah ikut berubah bersama perubahan ucapan manusia, gerakan manusia. Kalau begitu, ilmu Allah yang bagian dari sifat Allah berubah-ubah juga. Padahal ilmu Allah itu bagian daripada zatnya yang tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah berarti tidak qadim, tapi hadis. Padahal zat Allah itu tidak hadis, dia ingkari. Dengan demikian Allah itu tidak mengetahui secara rinci perbuatan manusia, ucapan manusia, tingkah pola manusia. Ini persis nanti akhirnya lari-larinya adalah qadariyah. Bahaya. Ini cukup. Sekarang saya akhiri dengan ucapan Ibnu Taimiyah seputar masalah sebetulnya masih banyak orang-orang ahli filsafat juga mengingkari kenabian, tidak percaya terhadap nabi. Karena yang namanya ilmu itu harus kita lihat langsung. Siapa yang tidak melihat secara langsung maka bukan ilmu. Maka barang siapa yang sekarang ini mempercayai agama Islam bahwa Nabi Muhammad sholat seperti ini kita terus sholat. Mereka tanya, apa ente langsung lihat Rasulullah sholat? Itu pasti pertanyaannya seperti itu. Sampai sekarang ditiru oleh mereka. Ketika kita katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Apa ente pernah lihat Rasulullah sholat? Itu tanyanya. Ini pengaruh ilmu filsafat. Ya ikhwan, kalau namanya ilmu itu harus melihat betapa banyak orang tidak bisa mendapatkan ilmu. Ilmu itu kan bisanad, bukan bilihat. Bisanad. Yang penting sanadnya sahih itu ilmu. Kalau bil penglihatan, ya banyak. Sekarang udah orang cerita ngalor ngidul, Ka'bah begini-begini. Ka'bah kagak percaya. Sebelum saya ngelihat sendiri. Kan bodoh-bodohan ini. Nah ini jelas mengingkari sesuatu yang badahiyat. Terus ingkar terhadap hadis mutawatir juga mas. Karena mutawatir itu kan menurut kamu, menurut saya mah enggak mutawatir. Gitu. Itu nanti dia kesono. Itu. Wong saya juga enggak pernah ngelihat, enggak pernah tahu kok. Dengan demikian ikhwan, kacau balulah pemikiran orang-orang ahli filsafat. Dan tolong secara akliyat, akal logika,
Ilmu filsafat itu juga cenderung murni ilmu khayal. Tak pernah ada realitasnya. Menghayal. Makanya ikhwah sekalian, rata-rata orang ahli filsafat itu pada botak. Sampai ngelupas. Teorinya banyak, tapi prakteknya nggak ada. Ilmu itu hanya untuk didiskusikan, didebatkan. Makanya orang yang paling sedikit pengamalannya, paling banyak teorinya itu orang ilmu filsafat. Orang ahli filsafat. Paling sedikit prakteknya, tapi paling kenceng debatnya. Wow, kalau debat, seminar, diskusi, bisa 2 jam, 4 jam. Seminar 2 hari. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bilang, orang hebat-hebat itu tokoh-tokoh Islam yang menemukan ini, menemukan itu, ilmu-ilmu macam-macam, dari mulai ilmu matematika, ilmu perbintangan, itu semuanya ahli filsafat. Bohong. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innana la najidu ahadan min ahlil ardi. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di muka bumi ini haqqaqa ilman minal ulum, yang memiliki ilmu hebat, wasara imaman fi bifadlil mantiq, sehingga menjadi panutan dalam satu ilmu berkat karunia ilmu mantiq. Itu enggak ada. Enggak ada satupun pakar hebat di muka bumi ini hebat karena berkat ilmu filsafat, ilmu mantiq. Kalau seandainya ada, dia itu sudah ahli sebelum mempelajari ilmu filsafat. Kayak siapa? Kayak Abu Hamid Al-Ghazali, itu hebat sebelum mempelajari ilmu filsafat. Ya, terus siapa lagi? Fakhrul Razi dan yang lainnya. Itu hebat, akhirnya tobat lagi kan? Itu. La minal ulumid diniyah, enggak hebat dalam masalah ilmu agama juga enggak. Wal atibba, dokter, pakar-pakar ilmu medis, wal muhandisun, ilmu arsitek, wa ghairuhum, dan yang lainnya, yuhaqqiqu ma yuhaqqiquna min ulumihim. Mereka mampu merealisasikan ilmu-ilmu yang hebat bi ghairi sina'atil mantiq, tanpa bantuan sedikit pun ilmu filsafat. Tolong, waqad sannafa fil islami uluman nahwu. Banyak orang yang ngarang ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu arud, ilmu fikih, usul fikih, ilmu macam-macam, tanpa bantuan juga sedikit pun dari ilmu filsafat. Walisa fi a'immati hadhil funun man kana yaltafit ilal mantiq. Dan pakar-pakar ilmu apapun di dunia Islam ini, enggak ada satupun yang mengembalikan, merujukkan ilmunya kepada ilmu mantiq. Bal ammatuhum, bahkan kebanyakan mereka, kanu qabla ay ya'rifal mantiq ayyunani, bahkan mereka hebat semuanya sebelum kenal ilmu filsafat mantiq Yunani. Tamat. Dengan demikian antum sudah mengetahui alasan pasnya kenapa ilmu filsafat itu ditolak, ilmu mantiq tidak ada di dalam Islam, ilmu kalam tidak diakui karena sebab-sebab di atas. Mudah-mudahan antum paham, dan antum jangan hanya sekedar membuat satu statement yang tidak argumentatif. Kita telah berusaha sampai dada saya sesak, otot juga sampai kenceng, untuk membuat satu argumentasi yang syar'i dan logis untuk menjelaskan tentang ilmu filsafat. Kenapa dicela oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan semua imam sunnah mencelanya. Alasannya sudah saya jelaskan tadi. Demikian waktu sholat maghrib. Jam berapa mas? Lebih 10. Ya, cukuplah. Tinggal 3 menit. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya ingatkan, besok ada bedah buku di Masjid Al-Jihad Keranggan. Judulnya Kelemahan Kaum Muslimin di Depan Musuh-Musuhnya. Ini kitab kecil karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yang sangat-sangat bagus. Kutaib tapi Masya Allah. Makanya silahkan antum datang juga. Dan tolong
kantongnya tetap tolong dilirik, dilihat, dipegang. Masukin apa saja, yang penting duit. Tadi udah beredar. Dan insya Allah saya nanti mungkin pamit antum di bulan Maret. Di bulan Maret itu mungkin 2 kali pertemuan libur, nanti kita carikan pembantunya, penggantinya. Karena saya sudah lama pengen ke Aceh, tapi nggak keturut-turutan. Insyaallah ada daurah tabligh akbar di Masjid Baitur Rahman. Karena masjidnya direnovasi oleh orang Saudi. Maka setelah renov dan kemarin diresmikan oleh Bambang Yudhoyono, kita diizinkan untuk mengadakan tabligh akbar di sana. Dan kemarin saya nemui orang Saudi, sangat berharap untuk saya bisa ke sana. Kemudian nanti ada juga seminar di Shah Kuala, dan ada daurah untuk dai di Aceh. Ini acara-acara insyaallah pada waktu Maret. Biiznillah, mudah-mudahan lancar. Dengan demikian saya mohon doa restu, antum juga tetap istiqomah belajar. Subhanakallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Maret ya Mas ya, Maret. Ya, Maret.